Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Nanang Abdurrahman Mkor dan teman-teman semua yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan nikmat iman dan Islam. Selawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi tentang jaringan komputer yang beranggotakan saya Bayu Anggara sebagai moderator, Riyad, Syifa, Ramdan, Bildan, Fenty sebagai pemateri. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut untuk penyampaian materi yang pertama akan disampaikan oleh Riyad. Terima kasih kepada moderator. Pengertian jaringan komputer. Jaringan komputer adalah dua atau lebih perangkat komputer yang saling terhubung atau terkoneksi antara satu dengan yang lain dan digunakan untuk berbagai sumber data. Setiap titik akhir dalam suatu jaringan memiliki tanda pengenal yang biasa disebut dengan alamat IP atau alamat media access control. Endpoint dapat mencakup server, komputer, telepon, dan perangkat keras atau hardware. Jaringan yang lain. Jaringan komputer dapat dibuat dengan menggunakan gabungan dari teknologi kabel dan wireless. Jaringan dapat bersifat privat maupun publik. Dalam penggunaan jaringan privat, biasanya memerlukan akses user untuk memasukkan kredensial berupa kata sandi yang dimasukkan secara manual oleh administrator atau diperoleh langsung oleh pengguna. Untuk penggunaan jaringan publik seperti internet tidak membatasi suatu akses. Next. Next, bye. Sejarah jaringan komputer. Sejarah pertama kali dimulai dari munculnya ide atau gagasan untuk menggunakan satu komputer secara bersama-sama. Proyek ini dijalankan oleh sebelum periset dari Universitas Harvard di laboratorium Bell yang dikepalai oleh Howard Aiken pada tahun 1950. Saat superkomputer berhasil diciptakan, saat itulah sistem TSS Time Sharing System juga ditemukan. Momen ini merupakan salah satu sejarah penting di mana jaringan komputer pertama kali diaplikasikan. Seiring berjalannya waktu, pada tahun 1982, Transmission Control Protocol atau TCP berhasil ditemukan. Kemudian pada tahun 1984, Domain Name System atau DNS juga telah ditemukan. Dan momen paling bersejarah lahir pada tahun 1990 di mana tim Berners-Lee mencetuskan program World Wide Web atau WWW, dan untuk tahun-tahun berikutnya jaringan komputer mengalami perkembangan yang sangat pesat. Next. Jenis-jenis jaringan komputer. Yang pertama ada PAN atau Personal Area Network. Jenis jaringan ini mencakup wilayah yang lebih kecil. Misalnya saja pada kantor dan rumah. Biasanya banyak digunakan hanya untuk keperluan internet,
serta printer, dan tidak yang besar untuk menggunakan jaringan PAN. Yang kedua ada LAN atau Local Area Network. Jaringan LAN berfungsi untuk menghubungkan perangkat jaringan dalam kondisi jangkauan yang relatif kecil. Contoh penerapan jaringan LAN yaitu sistem jaringan pada sekolah, kantor, maupun rumah. Next. Yang ketiga ada CAN atau Campus Area Network. Jaringan CAN dapat dibilang memiliki kesamaan dengan MAN, namun lebih terbatas dalam ruang lingkup kampus atau akademisi. Untuk jaringan ini lebih banyak digunakan untuk keperluan praktek, lab, email, pembaruan kelas, dan lain sebagainya. Yang keempat ada MAN, Metropolitan Area Network. MAN adalah jaringan yang menghubungkan antara satu perangkat komputer dengan perangkat yang lain dalam ruang lingkup kota pada jaringan yang sama. Jenis jaringan ini lebih besar dari jaringan LAN. Yang kelima ada WAN, Wide Area Network. WAN merupakan kumpulan dari LAN yang tersebar secara geografis. Jaringan WAN cenderung untuk menggunakan teknologi seperti ATM, X25, serta Prom Relay untuk konektivitas jarak yang lebih jauh lagi. Kembali ke moderator. Terima kasih kepada Riyad yang sudah menyampaikan materinya. Lanjut, untuk penyampaian materi akan disampaikan oleh Sipa. Materi selanjutnya yaitu internet. Internet adalah jaringan komputer terbesar yang pernah diciptakan oleh manusia. Ruang lingkup dari internet mencakup hampir seluruh penjuru dunia. Siapapun dapat mengakses berbagai sumber informasi dalam berbagai perangkat komputer seperti PC, smartphone, laptop, tablet, TV, dan lain sebagainya. Yang tujuh ada VPN atau Virtual Private Network. VPN merupakan salah satu solusi untuk menyediakan koneksi internet yang lebih aman. VPN dapat membuat jalur aman untuk kebutuhan transmisi data. Saat ini banyak sekali platform yang menjual VPN secara gratis maupun menyediakan akses premium. Materi selanjutnya yaitu jaringan komputer berdasarkan jenis transmisi. Berdasarkan bentuk fundamentalnya, jaringan komputer terbagi menjadi dua jenis, yaitu jarak dan transmisinya. Berikut ini terdapat dua jenis klasifikasi jenis komputer network berdasarkan transmisinya. Yang kesatu ada broadcast. Broadcast yaitu jaringan yang merupakan saluran komunikasi tunggal yang digunakan secara bersama-sama oleh beberapa perangkat atau device yang saling terkoneksi ke jaringan yang sama. Paket merupakan pesan berukuran kecil yang dikirim oleh suatu mesin menuju mesin yang lainnya. File dari alamat berisi keterangan mengenai kepada siapa tujuan paket tersebut akan dikirimkan. Apabila paket tersebut tertuju kepada dirinya, maka akan segera diproses. Jika paket terkirim ke mesin yang lain, maka mesin otomatis akan mengabaikannya. Yang kedua ada point-to-point. Jenis yang kedua adalah jaringan point-to-point, tersusun atas beberapa koneksi pasangan individu dari satu perangkat menuju perangkat yang lain. Untuk dapat mengirim sebuah paket ke tujuan alamat, maka perlu untuk melewati beberapa mesin perantara, sehingga seringkali akan melewati banyak rute yang kemungkinan berbeda jarak. Oleh karena itu, algoritma rute sangat memegang peranan penting pada jaringan ini. Kembali ke moderator. Terima kasih kepada Sipa. Lanjut, pemaparan materi akan disampaikan oleh Ramdan. Selanjutnya ada topologi jaringan komputer. Yang pertama ada topologi star atau bintang.
Topologi star atau bintang merupakan topologi yang masing-masing workstation memiliki jalur yang terhubung langsung melalui server atau hub. Kelebihan dari topologi ini adalah jika salah satu workstation mengalami gangguan, maka tidak semua jaringan akan mengalami hal yang sama, dikarenakan setiap workstation memiliki jalur atau kabel sendiri. Sedangkan kelemahan dari topologi star atau bintang ini adalah membutuhkan biaya yang besar karena membutuhkan sumber daya kabel yang banyak. Next. Nomor 2, ada topologi tree atau pohon. Topologi tree merupakan topologi gabungan dari star dan bus. Topologi jaringan ini menyerupai bentuk akar pohon yang dapat dibilang hanya perangkat hub saja yang terhubung langsung menuju bus pohon, dan setiap hub berfungsi sebagai akar dari pohon. Kelebihan dan kekurangan dari topologi tree sama dengan topologi bus dan topologi star. Namun dengan menggunakan jaringan topologi pohon ini dalam kurung hibrid mendukung adanya perluasan jaringan yang lebih baik. Yang nomor 3, ada topologi mesh. Topologi mesh sering dipakai ketika terdapat suatu kondisi di mana tidak adanya hubungan komunikasi yang terputus secara absolut antar node dalam sebuah jaringan komputer, antar perangkat, dan terhubung secara langsung selama masih dalam jaringan yang sama. Kelebihan dari topologi mesh adalah komunikasi antar komputer yang lebih cepat, serta keamanan yang lebih terjamin. Kekurangan dari topologi mesh adalah memerlukan biaya yang lebih besar dalam penyediaan kabel. Selanjutnya, ada macam-macam perangkat jaringan komputer. Yang nomor 1 atau pertama ada server. Server berfungsi sebagai tempat atau media untuk menyimpan informasi serta mengelola jaringan komputer. Server memiliki spesifikasi yang lebih tinggi dari klien karena tujuan dari dibuatnya server memang untuk melayani komputer klien. 2, ada NIC atau Network Interface Card. NIC dapat disebut juga dengan LAN Card Expansion Board yang digunakan supaya komputer dapat terhubung dengan jaringan Ethernet. Terbagi menjadi 4 jenis, yaitu Ethernet 10 megabit per detik, Flash Ethernet 100 megabit per detik, Gigabit Ethernet 1000 megabit per detik, dan TNIC 10.000 megabit per detik. Next. Tiga, ada kabel jaringan. Kabel merupakan media yang menghubungkan satu perangkat dengan yang lain. Terdapat beberapa jenis kabel untuk pembuatan saluran jaringan. Di antaranya adalah kabel koaksial, fiber optik, dan twisted pair. 4. Hub dan switch. Switch merupakan perangkat jaringan komputer yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa fisik. Bentuk dari switch sama dengan hub. Namun jika dilihat dari sisi logika, switch sama dengan bridge. Switch memiliki dua tipe, yaitu unmanaged switch yang merupakan tipe termurah dan managed switch yang merupakan tipe termahal. Nomor 5, ada router. Router adalah perangkat jaringan komputer yang berfungsi untuk menghubungkan jaringan LAN ke dalam suatu jaringan WAN serta mengelola lalu lintas dari data di dalamnya. Router dapat menentukan jalur terbaik karena memiliki tabel routing untuk melakukan pencatatan terhadap semua alamat dalam jaringan. Next. 6. Bridge. Bridge adalah sebuah piranti yang digunakan untuk meneruskan lalu lintas antara segmen jaringan berdasarkan informasi pada sebuah data link. Bridge yang juga memiliki fungsi untuk membagi jaringan yang besar menjadi beberapa jaringan yang kecil. 7.
7. Modem. Modem merupakan perangkat yang digunakan untuk menghubungkan antara perangkat komputer dengan penyedia layanan internet atau disebut juga dengan Internet Service Provider atau ISP. 8. Repeater. Repeater adalah suatu perangkat yang berfungsi untuk memperkuat dan meregenerasi jaringan dan sinyal yang masuk. Repeater berusaha untuk mempertahankan integritas dari sinyal jaringan. Kelemahan dari repeater sendiri adalah tidak dapat melakukan filter traffic dalam jaringan. Jaringan komputer. 1. Digunakan sebagai media untuk membagikan dokumen. Maaf Pak Ramdan, maaf. Bentar. Iya pematerina ganti. Terima kasih kepada Ramdan yang sudah menyampaikan materinya. Lanjut, Terima kasih kembali kepada Bayu. akan disampaikan oleh Peti. Peti. Ya. Manfaat jaringan komputer. Manfaat yang pertama, digunakan sebagai media untuk membagi dokumen yang Anda miliki kepada perangkat komputer lain. Dengan menggunakan jaringan internet, Anda dapat mengembangkan dokumen menggunakan kabel data maupun nirkabel. 2. Untuk menjaga dan menjamin keamanan data. Data akan semakin baik jika disimpan secara baik terpusat. Selain itu, jaringan juga bermanfaat untuk mengubah administrasi dalam melakukan menjamin data perusahaan yang penting. Dengan memanfaatkan shared service, maka setiap karyawan mampu untuk mencari data secara cepat dan efisien. Lanjut. Mudahkah dalam berkomunikasi? Jaringan komputer juga sangat memudahkan untuk melakukan komunikasi antara tim maupun dengan orang lain yang berbeda geografis secara cepat atau akurat. Menyampaikan informasi secara cepat. Dengan bantuan Jarkom, proses penyampaian informasi menjadi lebih cepat tanpa batas waktu dan tepat. Dampak negatif. 1. Bisa biaya network. Untuk dapat menggunakan jaringan dengan baik, maka Anda jangan pernah untuk mempersiapkan setiap kebutuhannya melalui jaringan network, hardware, serta investasi perencanaan network desainnya. 2. Biaya manajemen dan internet. Untuk pengelolaan manajemen dan penawaran jaringan juga perlu diperhatikan secara berkala. Tim TIK proporsional sehingga menurunkan kemungkinan terjadinya hal yang tidak diinginkan seperti kerusakan pada perangkat lunak maupun keras. 3. Aktivitas sharing yang
yang tidak diinginkan. Dampak negatif yang ketiga, dengan adanya lalu lintas jaringan yang tidak terkontrol dengan baik, maka memperbesar resiko dokumen atau file yang di-sharing terkait virus atau spam pada komputer. 4. Rencana keamanan jaringan, ancaman keamanan jaringan atau network safety. Dengan kemudahan proses komunikasi yang dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun secara real time, tentu saja juga meningkatkan resiko munculnya masalah yang lain, misalnya menyebabkan konten ilegal, pencarian data, hingga masalah keamanan informasi yang lainnya. Kembali ke moderator. Terima kasih kepada Peti. Lanjut untuk kesimpulan akan disampaikan oleh Wildan. Terima kasih pada moderator. Jadi kesimpulan dari materi yang telah dijelaskan atau PowerPoint yang dijelaskan yaitu jaringan komputer adalah dua perangkat komputer atau lebih saling terhubung untuk membagikan data dan informasi. Jenis dari jaringan komputer terdiri dari PAN, LAN, MAN, WAN, dan Internet dan VPN. Topologi yang digunakan antara lain yaitu push, ring, start, dan mesh. Manfaat utama yang dimiliki adalah memudahkan pekerjaan manusia serta membantu dalam proses penyampaian informasi dan komunikasi dengan lancar dan optimal. Selain Anda dapat memperoleh keuntungan yang besar dari pemanfaatan jaringan komputer, terdapat beberapa dampak negatif dari penggunanya. Salah satu contoh nyata adalah praktik pencurian data hingga biaya perawatan yang terbilang tidak murah. Sekian, saya kembali kepada moderator. Terima kasih kepada Muhammad Ridwan. Mungkin itu kesimpulannya dan penyampaian materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.